Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mencoba untuk sharing materi ya terkait dengan materi kita yang berkaitan dengan fungsi kuadrat gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan mencoba untuk mendiskusikan penerapan fungsi kuadrat pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ya, jadi nanti bagaimana apa itu fungsi kuadrat, kemudian bagaimana cara menggambarnya, kemudian syarat-syaratnya apa, kemudian bagaimana penerapannya di fungsi permintaan dan penawaran, kita akan bahas di pertemuan kita hari ini gitu ya. Nah, fungsi kuadrat ini memiliki pengertian atau dapat diartikan sebagai fungsi yang memiliki variabel bebas paling besar berpangkat 2 gitu ya, atau disebut juga sebagai fungsi polinomial berderajat 2 gitu ya. Jadi ingat, kalau kita mendengar fungsi kuadrat, maka dia harus memiliki variabel bebas yang maksimal atau paling besar berpangkat 2 gitu ya, dimana dia nilainya tidak boleh sama dengan 0 di sini gitu ya. Itu adalah syarat dari fungsi kuadrat. Kalau dia tidak berderajat 2 atau dia tidak berpangkat 2, berarti kita tidak bisa sebut itu sebagai fungsi kuadrat gitu ya. Jadi syaratnya itu yang harus teman-teman pahami. Kalau tidak ada derajat 2, itu bukan fungsi kuadrat gitu ya. Atau misalnya ada derajat 2 tapi b-nya atau koefisiennya itu sama dengan 0, itu berarti bukan juga sebagai fungsi kuadrat gitu ya. Jadi itu adalah syarat dari fungsi kuadrat. Nah, ada beberapa bentuk dari fungsi kuadrat ya. Ini adalah beberapa bentuk yang mungkin teman-teman akan temui itu dalam persamaan fungsi kuadrat ya. Jadi bentuk fungsi kuadrat bisa macam-macam atau persamaan fungsi kuadrat bisa macam-macam. Contohnya yang pertama, ini contoh yang pertama ini bisa bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini bentuk paling umum dari fungsi kuadrat gitu ya. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, ini pangkat paling besarnya itu adalah x kuadrat atau berpangkat 2 di sini. Gitu ya. Di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah fungsi kuadrat. Kalau a-nya sama dengan 0 di sini atau koefisien sama dengan 0, maka dia tidak lagi disebut sebagai fungsi kuadrat, tapi nanti dia jadi fungsi linier gitu ya, karena dia hanya berderajat 1 gitu ya. Makanya syaratnya dia harus memiliki variabel independen paling tinggi atau maksimal itu berpangkat 2 gitu ya, di mana a-nya atau koefisiennya tidak boleh sama dengan 0 ya. Koefisien dari variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0 ya. Itu. Kemudian ini y itu juga bisa dalam bentuk seperti ini, kuadratnya bisa dalam bentuk seperti ini, di mana y sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2 gitu ya. Ini kalau teman-teman kalikan ya, kalikan misalnya a dikali x, nah jadi ax, kemudian ini jadi min ax1, kemudian dikalikan lagi dengan ini ya, nanti akan membentuk persamaan kuadrat gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian nanti bisa dalam bentuk y sama dengan a x min x1 kuadrat ya. Ini juga sama, mirip kayak ini kan. Nah, ini mirip kayak ini nanti persamaannya gitu ya. Cuma dia x min x1-nya langsung dikuadratkan ya. Atau bisa juga dalam bentuk y sama dengan a x min x1 kuadrat plus k ya, ada konstanta di sini gitu ya. Ada konstanta di sini juga boleh ya, dan ini masih bentuk atau merupakan salah satu wujud dari persamaan fungsi kuadrat. Intinya dia harus memiliki variabel independen yang berpangkat 2 gitu ya, maksimal berpangkat 2, di mana koefisiennya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Kalau koefisiennya 0, nanti dia bisa menjadi fungsi yang lain, bukan lagi fungsi kuadrat gitu ya. Nah, ini adalah fungsi atau persamaan umum dari fungsi kuadrat, di mana y itu sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. Ini kalau teman-teman gambarkan nanti bentuknya adalah bentuk kurva parabola gitu ya. Kalau kemarin kita belajar linier, bentuknya adalah garis lurus atau erat hubungannya sama persamaan garis lurus gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang fungsi kuadrat, dia akan bentuk kurva yang kita kenal sebagai kurva parabola. Kurvanya nanti bisa melengkung ya, melengkung atau bisa terbuka ke atas atau bisa juga terbuka ke bawah gitu ya. Nanti tergantung dari nilai A-nya gitu ya. Nanti kita banyak bahas di slide berikutnya gitu ya. Nah, nanti bentuk kurva parabola pada fungsi kuadrat ini akan dipengaruhi oleh tanda positif negatif dari parameter yang memiliki pangkat kuadrat atau A di sini ya. Jadi nanti bentuknya akan sangat dipengaruhi oleh nilai A ini ya. Kalau nilai A-nya positif nanti bagaimana, kalau A-nya negatif nanti bagaimana, itu nanti akan berpengaruh pada wujud kurva parabola. Demikian juga dengan diskriminannya atau D-nya gitu ya. Diskriminan itu apa atau apa nanti kita bahas ya di slide berikutnya gitu ya. Kita akan bahas D itu apa sih, diskriminan itu apa sih gitu ya. Nah, ini adalah bentuknya gitu ya. Tadi saya bilang
dia bisa terbuka ke atas ya, bisa terbuka ke bawah gitu ya. Nah, A ini adalah pada fungsi kuadrat ini akan menunjukkan bentuk kurva kuadrat tersebut dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu ya. Kalau nilai A-nya ini positif atau A-nya lebih besar daripada 0, maka fungsi kuadrat ini akan membentuk kurva parabola yang terbuka ke atas atau memiliki titik puncak atau titik ekstrim yang minimum, berarti yang ini ya. Kalau A-nya lebih besar daripada 0, misalnya ada persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Kalau A-nya positif ya, di sini A-nya lebih besar daripada 0, dia pasti nanti akan memiliki titik puncak minimum atau titik ekstrim minimum gitu ya. Nah, atau nanti kurvanya akan membentuk kurva parabola yang terbuka ke atas nih ya. Terbuka ke atas seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah apa namanya? Kurva parabola terbuka ke atas di mana ini akan terjadi saat A-nya nilainya positif gitu ya. Jadi kalau A-nya A itu nanti akan menentukan bentuknya, dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Dia punya titik minimum atau titik maksimum. Nah, yang maksimum bagaimana, Pak? Maksimum berarti kalau A-nya kurang dari 0 atau A-nya nilainya negatif ya. Kalau A-nya nilainya negatif ya, maka dia akan membentuk kurva parabola yang terbuka ke bawah ya, terbuka ke bawah ya. Atau memiliki titik puncak atau titik ekstrim maksimum ya, di sini ya, maksimum nih. Ini kan minimum ya, paling bawah, paling maksimum paling atas gitu ya. Nah, ini contohnya ini ya, persamaan jadi min AX kuadrat plus BX plus C. A-nya min atau A-nya kurang dari 0 gitu ya. Ini menjadi bentuk kurva yang terbuka ke bawah atau memiliki titik puncak atau titik ekstrim yang maksimum ya. Jadi ingat A itu atau koefisien yang menempel pada variabel yang memiliki pangkat 2 atau berpangkat 2 gitu ya. Itu nanti akan menentukan bentuk kurva parabola dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, intinya gitu. Gitu ya. Itu. Kemudian nanti bentuk lainnya, posisinya, bukan bentuknya lagi ya, posisinya itu nanti akan ditentukan dengan nilai diskriminannya gitu ya. Jadi diskriminan itu apa sih? Diskriminannya adalah banyaknya akar-akar yang dapat dibentuk dari suatu persamaan kuadrat gitu ya. Itu adalah D. Contohnya pada persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Maka D-nya atau diskriminannya itu akan sama dengan B kuadrat di sini ya. B kuadrat ya, nilai B-nya itu dikuadratkan dikurangi 4AC ya. 4 dikali A-nya ini, C-nya ini gitu ya. Nanti ketemu nilai diskriminannya. Nah, ada 3 kemungkinan nilai diskriminan. Yang pertama saat D-nya lebih besar daripada 0 ya. Saat nilai diskriminan itu setelah teman-teman hitung ya, bisa dimasuk-masukkan nanti ketemu D-nya itu lebih besar daripada 0 ya. Maka atau D-nya positif gitu ya. Maka nilai ini akan menunjukkan bahwa fungsi kuadrat ya akan memiliki 2 akar nyata yang berlainan. Jadi ada 2 akar nyata yang berlainan gitu ya. Sehingga apa efeknya? Efeknya nanti fungsi kuadrat atau kurva fungsi kuadrat itu akan memotong sumbu X di 2 titik ya. Nanti dia akan memotong sumbu X di 2 titik posisinya gitu. Nanti saya tunjukkan gambarnya gitu ya. Nah, titik potong sumbu X di 2 titik ini dapat ditentukan dari rumus ini ya. Kalau teman-teman kadang-kadang ada akar-akar istimewa ya, jadi teman-teman tidak perlu pakai rumus apa namanya ini ya, rumus yang ini ya, akar min B plus minus B kuadrat min 4AC dibagi 2. Kadang ada akar yang istimewa. Kalau ada akar istimewa ya teman-teman nggak perlu pakai rumus ini. Tapi kalau akar-akarnya itu tidak istimewa ya, bukan angka yang istimewa, maka harus pakai rumus ini. Atau X1 X2 itu akan sama dengan min B plus minus ya, akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A gitu ya. Dimana B-nya berarti yang ini ya, B-nya ini ya. Kemudian A-nya itu yang ini ya, atau koefisien yang menempel atau melekat pada variabel yang memiliki pangkat 2 gitu ya. Kemudian C-nya adalah konstantanya gitu ya. Nah, bisa pakai rumus ini gitu. Atau kalau akarnya akar sempurna atau akar istimewa ya tidak perlu pakai rumus ini gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah apa namanya, D-nya lebih besar daripada 0 gitu ya. D lebih besar dari 0 berarti dia memotong sumbu X di 2 titik gitu ya, di 2 titik. Nah, bagaimana kalau sama dengan 0 ya? Setelah teman-teman hitung ternyata D-nya sama dengan 0 gitu ya. Artinya apa nanti? Artinya bahwa fungsi kuadrat itu pasti memiliki 2 akar nyata yang sama. Ya, kalau ada di berlainan ya. Kalau ini berlainan, kalau ini 2 akar nyata yang sama. Sehingga apa? Sehingga nanti kurva fungsi kuadrat dia hanya akan menyinggung ya, menyinggung sumbu X di 1 titik ya.
dia tidak memotong tapi dia menyinggung. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya menyinggung bagaimana, gitu ya. Nah, nanti bisa ketemu nilai X-nya atau nilai titik itu atau titik singgungnya tadi itu bisa diketahui dengan rumus X1 sama dengan X2 sama dengan min B per 2A, ya. Min B per 2A. Misalnya ditanyain di mana titik puncak dari kurva yang memenuhi fungsi kuadrat apa-apa-apa gitu ya. Oh, ternyata teman hitung diskriminannya sama dengan 0. Berarti nanti langsung aja cari titik itu, titik singgung di sumbu X itu dengan rumus ini, min B per 2A. Gitu ya. Nah, ini kalau dia kurang dari 0 ya, diskriminannya kurang dari 0, maka dia nanti memiliki akar kuadrat, memiliki akar yang imajiner ya, atau tidak nyata. Sehingga apa efeknya? Efeknya fungsi kuadrat nanti dia tidak akan memotong atau menyinggung sumbu X di titik manapun. Dia bebas nanti ya. Tidak akan menyinggung atau memotong sumbu X di titik manapun ya. Contohnya ini ya. Ini tadi dia memotong sumbu X di 2 titik seperti ini ya. Dimana kalau yang gambar ini ya, A-nya itu kurang dari 0 ya, makanya dia terbuka seperti ini ya, terbuka ke bawah atau memiliki titik puncak maksimum gitu ya. Kalau ini dia A-nya kurang dari 0 sehingga dia memiliki titik puncak atau titik ekstrim minimum di sini gitu ya. Nah, karena D-nya lebih besar daripada 0, maka dia memotong di 2 titik seperti ini ya. Memotong sumbu X di 2 titik. Ini juga sama, karena D-nya lebih besar daripada 0, dia akan memotong sumbu X di 2 titik seperti ini. Ya, itu yang saya maksud dengan nilai D dan A itu akan mempengaruhi bentuk dari kurva parabola gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau sama dengan 0? Nah, kalau sama dengan 0 seperti ini D-nya ya. D-nya sama dengan 0, berarti dia hanya akan menyinggung ya, rempet doang nih ini. Rempet doang titik potongnya gitu ya, di sini gitu ya. Kemudian juga sama, akan nyerempet doang di sini gitu ya. Kalau yang ini berarti A-nya itu lebih besar daripada 0, yang ini A-nya kurang dari 0, tapi sama-sama dia D-nya sama dengan 0 ya, maka dia hanya menyinggung seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah yang D kurang dari 0 ya. Kalau D kurang dari 0, dia tidak akan menyentuh titik atau tidak akan memotong titik X dimanapun di sini ya. Dia tidak akan menyinggung dimanapun. Jadi ngambang nih, karena kurvanya ngambang kayak gini ya. Kurvanya ngambang seperti ini. Ini D-nya lebih besar daripada 0. Kalau bentuknya seperti ini berarti A-nya juga lebih besar daripada 0 gitu ya. Karena dia punya titik ekstrim yang maksimum. Ini dia punya titik ekstrim minimum, A-nya itu lebih besar daripada 0 gitu ya. Kemudian D-nya ini juga kurang dari 0. Kenapa? Karena ngambang, kurvanya ngambang seperti ini gitu. Oke, itu adalah bentuk-bentuknya. Jadi ada 4 ya, ada 6 ya, ada 6 kemungkinan gambar dari kurva parabola gitu ya. Bisa kemungkinan seperti ini, tergantung dari nilai A sama nilai D-nya ya. Tergantung dari nilai A sama nilai D-nya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggambar kurva atau grafik dari fungsi kuadrat ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama nanti dengan menggunakan metode tracing process curve ya. Jadi teman-teman memasukkan angkanya, misalnya ada persamaan Y sama dengan 5x kuadrat plus 2x plus C plus 5 misalnya gitu ya. Jadi teman-teman masukkan kalau X-nya 1 nanti Y-nya berapa, X-nya 2 nanti Y-nya berapa, kalau X-nya 10 Y-nya berapa dan seterusnya gitu ya. Itu disebut sebagai fungsi atau metode tracing process curve, di trace gitu ya, dilacak gitu ya, di trace gitu ya. Itu. Nah, kemudian ini nanti punya kelemahan ya, punya kelemahan karena kalau misal percobaannya itu cuma sedikit, mungkin tidak akan bentuk fungsi kuadrat gitu ya. Makanya harus ada banyak percobaan gitu ya, X-nya ada banyak, itu coba-coba sangat banyak X-nya sehingga nanti bisa membentuk kurva yang bagus gitu ya. Nah, ada dengan cara yang kedua, selain ini ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan sifat matematis dari fungsi kuadrat gitu ya. Ini langkah-langkahnya dari A sampai E ya. Yang pertama harus diidentifikasi dulu ya, kurva parabolanya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Dengan cara apa? Dengan mengidentifikasi nilai A-nya. Teman-teman harus lihat dulu, harus cek dulu nilai A-nya atau nilai koefisien yang melekat pada variabel X kuadrat atau nilai koefisien yang melekat pada variabel yang memiliki pangkat 2 gitu ya. Nah, kita harus mengidentifikasi dia nilainya positif atau negatif sehingga kita bisa menentukan, oh ini nanti terbuka ke atas, oh ini nanti terbuka ke bawah gitu ya. Itu. Jadi harus tahu A-nya dulu. Kemudian teman-teman harus bisa menentukan titik potong kurva ya.
di sumbu X gitu ya, dengan misalkan Y-nya sama di sumbu Y dulu di sini dengan X-nya sama dengan 0. Kemudian teman harus menentukan pula titik potongnya di sumbu X dengan Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti kalau kita mau mencari nilai atau titik potong di sumbu X, itu bisa menggunakan nilai diskriminan ya. Untuk mengidentifikasi kurva parabola, apakah dia nanti memotong sumbu X di 2 titik gitu ya, atau nanti menyinggung sumbu X di titik tertentu atau yang lainnya gitu ya, atau tidak sama sekali gitu ya. Nah, makanya di sini harus teman-teman tentukan dulu nilai diskriminannya ya, untuk mengetahui titik potong di sumbu X gitu ya. Nah, jadi bisa tahu, oh dia memotong sumbu X di 2 titik, oh dia hanya menyinggung sumbu X, oh dia tidak menyinggung atau memotong sumbu X dimanapun misalnya gitu ya. Jadi di poin ketiga di C ini teman harus tentukan dulu nilai diskriminannya gitu ya. Harus tentukan dulu nilai diskriminannya. Nah, kemudian yang D, menentukan titik ekstrim kurva parabola yang diperoleh dengan rumus ini ya. Harus tahu dulu titik ekstrimnya ya, titik puncaknya, baik itu nanti titik puncak yang maksimum atau puncak yang minimum gitu ya. Nah, itu kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk menentukan sumbu simetris ya, yang membagi kurva parabola menjadi 2 bagian ya. Karena kurva parabola itu biasanya simetris ya, bisa dibagi 2 gitu. Nah, itu nanti dengan persamaan rumus X sama dengan min B per 2A gitu ya. Nanti kita coba ada latihannya setahu saya gitu. Ini kita coba ya ini. Nah, misalnya ada persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 21 ya, min 21. Teman diminta untuk menentukan apakah kurva parabola terbuka ke bawah atau terbuka ke atas, kemudian kurva parabola ini memotong sumbu X di beberapa titik ya, kemudian titik potong kurva di sumbu X dan sumbu Y, kemudian tentukan titik ekstrimnya dan lukiskan grafiknya gitu ya. Jadi gampang ini, kita bisa mengidentifikasi jawabannya. Yang pertama nilai A-nya berapa? Nilai A-nya positif ya, ini ya. Dia kan 1 nih, 1X kuadrat. Tadi dia positif, A-nya lebih besar daripada 0 ya. A-nya lebih besar daripada 0 sehingga dia pasti akan membentuk kurva parabola yang terbuka ke atas ya, atau nanti memiliki titik ekstrim yang minimum ya. Nanti punya titik ekstrim yang minimum. Nah, kemudian yang kedua disuruh menentukan memotong sumbu X di berapa titik ya. Berarti nanti pakai diskriminan ya. Pakai nilai diskriminan. Kita masukkan nilai B-nya ya. B-nya di sini adalah 4 ya. B-nya 4 ya. A-nya 1, C-nya adalah min 21 ya. Berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1, A-nya 1 kan. C-nya berarti dikali min 21 gitu. Nanti ketemu nilai 16 ditambah 84, berarti D-nya sama dengan 100 ya. Ketemu nilai D-nya 100 ya. Artinya apa? D-nya ini lebih besar daripada 0 atau D-nya D ya lebih besar daripada 0 di sini. Ya, artinya apa? Artinya dia pasti akan memotong sumbu X di 2 titik. Pasti nanti X-nya ada 2 ya. Nilai X-nya pasti ada 2. Enggak percaya dicoba ya. Ya, dicoba ya. Nah, kemudian ini kita lihat kemudian titik potongnya berapa atau titik potongnya di mana. Nah, kita sudah tahu ya. Y-nya atau kurvanya itu pasti akan memotong di 2 titik karena diskriminannya lebih besar pada 0. Nah, kita tinggal cari nilai X-nya tadi berapa ya. Nilai X-nya tadi berapa, kemudian nilai Y-nya berapa. Kita lihat kalau mau mencari nilai atau titik potong di sumbu X, berarti Y-nya harus sama dengan 0 gitu kan. Nah, kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 21 gitu ya. Kita bisa mengubahnya menjadi sama dengan 0 gitu ya. Kita harus mengubahnya sama dengan 0 gitu ya, sehingga nanti X kuadrat plus 4X ya min 21 sama dengan 0 gitu ya, menjadikan fungsi ini menjadi fungsi yang implisit ya. Nah, kita bisa tahu ini adalah akar yang istimewa ya. Kita bisa ubah menjadi X plus 7 dikali X min 3 gitu ya. Ini dikali ini X kuadrat ya, X dikali X kuadrat. X dikali min 3 berarti min 3X ya. Kemudian 7 dikali X berarti plus 7X. Kemudian 7 dikali min 3 berarti min 21 ya. Tadi kita temu ini adalah plus 7, ini min 3X. Berarti 7 dikurangi 3 adalah 4 plus 4. Benar ini. Jadi udah benar ini. Jadi ya. Jadi ini bisa diubah persamaan ini ya yang saya tunjukkan ini. Ini kita bisa ubah bentuknya menjadi X plus 7 dikali X min 3 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kita ketemu X1-nya itu berarti X min 7 sama dengan 0 kan, berarti kan X plus 7 sama dengan 0, sehingga nanti kita ketemu X-nya itu sama dengan min 7 ya. Karena 7-nya pindah ruas gitu ya. Ini juga sama, X min 3 sama dengan 0. Min 3-nya pindah ruas jadi 3. Jadi ada 2 nilai X kan, benar kan?
ada dua nilai X, yaitu X1-nya min 7, X2-nya adalah 3. Jadi akan memotong di titik ini pasti, gitu ya. Jadi ada koordinatnya min 7,0 sama 3,0, gitu ya. Ada dua titik koordinatnya. Pas kan, sesuai dengan diskriminannya kan? Diskriminannya positif di sini, ya. Diskriminannya lebih besar daripada 0, dia memotong sumbu X di 2 titik, dan setelah kita hitung titik potongnya, atau kita cari titik potongnya di sumbu X, ternyata benar, dia ada X-nya ada 2, gitu ya. Kalau X-nya ada 2 ya berarti benar titik potongnya ada 2, yaitu di min 7,0 dan 3,0, gitu ya. Nah, kemudian kita cari titik potong di sumbu Y-nya sekarang, ya. Misalkan X-nya sama dengan 0, gitu ya. Kita masukin aja X sama dengan 0, nanti ketemu Y-nya adalah min 21. Jadi titik potong di sumbu Y nanti adalah 0,-21, gitu ya. Nah, kemudian kita cari yang keempat, kita coba cek soalnya apa yang keempat. Nah, yang keempat disuruh menentukan titik ekstrim kurva parabola, ya. Menentukan titik ekstrim dari parabola. Berarti titik ekstrim di sumbu X, ya. Kita bisa menggunakan rumus XP sama dengan min B per 2A, ya. Tinggal masukin aja min B-nya adalah 4, 2A berarti 2 dikali A-nya 1, gitu ya. Berarti min 4 per 2, berarti ketemu XP-nya adalah min 2, ya. Kemudian Y-nya berapa? Gampang, tinggal masukin rumus yang tadi, ya, yang di awal tadi, min D per 4A. Diskriminannya adalah 100, jadi min 100, gitu ya. Kemudian A-nya 1, tadi 4 kali 1 ya 4, berarti ketemu nanti YP-nya atau titik Y-nya itu adalah min 25. Jadi nanti titik ekstrimnya parabolanya itu adalah min 2, min 25, gitu ya. Nah, ini gambarnya jadi seperti ini, ya. Memotong sumbu X di 2 titik, min 7 sama 0, kemudian 3 sama 0, gitu ya. Kemudian dia titik ekstrimnya di sini, ya. Titik ekstrim di sini, di mana dia koordinatnya adalah min 2 sama min 25, gitu ya. Kurvanya terbuka ke atas, gitu ya. Kurvanya terbuka ke atas, gitu ya. Atau dia memiliki titik ekstrim yang minimum di sini, gitu. Benar kan? Nah, jadi kalau teman-teman nanti memasukkan angkanya betul semua mulai dari sini, dari A kemudian sampai D, ya, nanti gambarnya pasti akan betul, gitu ya. Yang penting step-stepnya betul, gitu ya. Nah, ini adalah kurva parabola dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 21, ini ya. Kurvanya seperti ini, gitu. Nah, ini adalah grafik untuk fungsi kuadrat. Kalau tadi D-nya sama dengan 0, nanti gambarnya beda lagi, mungkin tidak seperti ini kalau D-nya sama dengan 0, gitu ya. Kalau D-nya sama 0 mungkin hanya menyinggung di sini, menyinggung nggak gini dong, di sini mungkin ya, mungkin, tapi tergantung soalnya, gitu ya. Nah, jadi kalau D-nya lebih besar sama dengan 0, pasti dia akan menyinggung X, gitu ya. Kemudian kalau kurang dari 0, ya berarti dia bisa saja melayang di sini, bisa saja melayang di sini, tergantung soalnya atau tergantung persamaannya, gitu ya. Nah, jadi seperti ini kalau untuk gambar kurva parabola yang memiliki persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 21, gitu ya. Nah, kemudian kita melangkah ke aplikasi dari fungsi kuadrat, gitu ya. Nah, kita tahu sejarah bahwa fungsi kuadrat ini itu penggunaannya sangat banyak, gitu ya. Penggunaannya sangat banyak. Contohnya di fungsi permintaan sama penawaran saja, itu tidak selalu fungsinya memenuhi persamaan yang garis lurus atau persamaan linier. Bisa saja penawaran atau permintaan dia memenuhi fungsi kuadrat, gitu ya. Jadi tergantung dari soalnya seperti apa, gitu ya. Nah, terlebih lagi atau selain itu fungsi kuadrat ini nanti juga bisa dipakai dalam analisis data, ya. Contohnya misalnya untuk mengetahui hubungan antara penggunaan pupuk kimia dengan variabel produksi, gitu ya. Kita tahu kalau semakin banyak pupuk kimia itu memang betul bisa meningkatkan produksi, memang betul. Tapi kalau pupuk kimia itu berlebih atau terlalu banyak, suatu saat produksinya juga pasti akan turun karena nanti akan jadi racun pupuknya itu bagi tanaman. Contohnya gitu, ya. Jadi itulah penerapan fungsi kuadrat. Jadi suatu saat hubungannya linear, ya. Di awal itu hubungannya linear. Jadi semakin banyak pupuk, semakin banyak produksinya, gitu ya. Tapi pada suatu titik tertentu atau kita sebut sebagai titik puncak, gitu ya. Kalau ditambah pupuknya lagi atau ditambah pupuk kimia lagi, dia justru akan menurunkan produksi, gitu ya. Itu yang disebut sebagai penerapan fungsi kuadrat, gitu ya. Jadi ada titik puncak
yang nanti hubungannya justru bisa berkebalikan ya, kalau diteruskan gitu ya, kalau diteruskan hubungannya bisa berkebalikan. Contohnya tadi ini penerapan pupuk kimia dengan produksi, atau contoh lainnya itu juga bisa antara variabel anasir iklim ya, misalnya cuaca, temperatur gitu, temperatur terhadap produktivitas tanaman ya. Pada temperatur yang optimum ya, temperatur optimum itu produksinya pasti akan maksimum gitu ya. Tetapi kalau dia lebih tinggi, suhunya lebih tinggi misalnya, atau lebih rendah misalnya, itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman gitu ya. Akhirnya akan mendapatkan efek yang sebaliknya gitu. Nah, ini adalah penerapan dari fungsi kuadrat. Tadi banyak ini, di ekonometri banyak. Makanya di statistik mungkin teman akan belajar tentang aplikasi dari fungsi kuadrat ya. Nah, ini adalah aplikasi fungsi kuadrat untuk fungsi permintaan. Contohnya seperti ini. Ya, misalnya diketahui fungsi permintaan ini memenuhi persamaan Y sama dengan min X kuadrat min X plus 6. Ya, di mana Y merupakan harga barang, X merupakan jumlah barang yang diminta. Gitu ya. Jadi Y-nya harga ya. Y-nya harga, X-nya jumlah barang diminta. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan kurva parabolanya bagaimana, terbuka ke atas sama ke bawah. Kemudian memotong sumbu X di berapa titik, berarti diskriminannya gitu ya. Kemudian titik potong kurva sumbu X dan di sumbu Y gitu ya. Berarti setelah tahu diskriminannya ada 2 misalnya gitu ya, berarti nanti akan disuruh cari berapa X-nya, berapa Y-nya di poin C. Kemudian nanti titik ekstrim kurva parabola tersebut. Jadi tadi disuruh cari titik puncaknya gitu ya. Kemudian disuruh gambar grafiknya dan interpretasikan hasilnya gitu ya. Jadi sama caranya gitu ya, teman-teman lihat dulu A-nya dia positif apa negatif. Di sini A-nya berapa sih? Oh, negatif A-nya gitu ya. Berarti dia pasti akan terbuka ke bawah atau dia punya titik ekstrim yang maksimum gitu ya. Kemudian D-nya kita masukin ya. B-nya berapa sih? B-nya adalah min 1 ya. Kemudian A-nya min 1 juga gitu ya. C-nya 6 gitu ya. Jadi nanti min 1 kuadrat dikurangi 4 dikali min 1 dikali 6 ya. Nanti ketemu berarti ini 1, ini berarti jadi min 24, min ketemu min jadi plus gitu ya. Jadi 1 plus 24 berarti D-nya 25. Oh, D-nya lebih besar daripada 0 lagi ternyata gitu ya. Artinya pasti titik X-nya, pasti di X itu akan pasti kurva ini akan memotong sumbu X di 2 titik gitu ya. Nggak percaya kita buktikan gitu ya. Kita cari titik potong di sumbu X ya, berarti Y-nya sama dengan 0. Kita umpamakan Y-nya sama dengan 0 di sini gitu ya. Nah, jadi ketemu min X kuadrat min X plus 6 sama dengan 0 ya. Kita bisa ubah jadi bentuk min X plus 2 X plus 3 ya. Kita coba kalikan ya, ini dikali ini jadi min X kuadrat ya kan. Kemudian min X dikali 3 berarti min 3X ya. Kemudian 2 dikali X berarti 2X gitu kan. Kemudian 2 dikali 3 berarti plus 6 gitu ya, plus 6 gitu ya. Tadi kita punya 2X sama min 3X gitu ya. Berarti plus 2X min 3X. Berarti min 3 ditambah 2 berarti berapa? Berarti min 1, berarti min X gitu ya. Sama kan? Nah, itu sama. Berarti tidak betul ini gitu ya. Berarti nanti X1-nya ya, X1-nya itu akan sama dengan 2 ya. Ini pindah ruas ke sana gitu ya. Kan berarti kan ya min X plus 2 sama dengan 0 gitu kan. 2-nya pindah ruas jadi min X sama dengan min 2. Berarti X sama dengan 2 kan, sama aja kan. Nah, kemudian juga sama X plus 3 sama dengan 0. 3-nya pindah ruas jadi X-nya itu akan sama dengan min 3 gitu ya. Jadi menyinggung titiknya ada 2 ya, memotong sumbu isi 2 titik. Yang pertama adalah 2,0 ya, 2,0 ya, 2-nya ini, 0-nya ini. Kemudian satu adalah min 3,0 gitu ya. Nah, titik potong disembunyinya berapa? Sama. Kita umpamakan X-nya 0 ya, kan nanti ketemu Y-nya 0 kan, jadi Y-nya pasti 6 ya. Jadi titik potong disembunyinya adalah 0,6 gitu. Nah, kita bisa cek titik ekstrimnya pakai rumus tadi ya. Kalau titik ekstrim X-nya berarti min B per 2A, tinggal dimasukin aja gitu ya. Kemudian titik ekstrim disembunyinya itu pakai rumus min D per 4A, tinggal dimasukin aja ya. Nanti ketemu titik ekstrimnya ada di min setengah, Y-nya adalah 6,25 ya. Kita gambarkan seperti ini ya. Titik puncaknya ini adalah min setengah ya, min setengah nih ya, min setengah, Y-nya adalah 6,25
6,25 ya, 6,25 kurang lebih di sini. Nah, makanya ini titik puncak ini nanti pasti adalah min setengah, 6,25. Ini titiknya di sini. Gitu ya. Kemudian kurvanya lagi dimotong di sumbu X di dua titik ya, yaitu min 3,0 sama 2,0 ya. Kita gambarkan kurvanya ya. Tadi Y-nya di mana? Y-nya adalah 0,6 di sini ya. Y-nya adalah 0,6. Jadi dia nanti memotong sumbu Y di 0,6 gitu ya. Titik puncaknya ada di min setengah, min setengah, 6,25 di sini gitu ya. Nah, kemudian nanti titik potong di sumbu X-nya ada 2 di min 3,0 sama 2,0. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, ini ya. Ini naik, dia memotong sumbu X di min 3,0. Naik lagi sampai titik puncaknya ada di min setengah, 6,25. Gitu ya. Kemudian dia memotong sumbu Y di 0,6 di sini. Ya. Titik puncaknya di sini. Kemudian Y-nya ada di sini. Gitu ya. Kemudian akhirnya dia memotong sumbu X lagi di 2,0. Nah, inilah fungsi permintaannya di sini ya. Mirip kan sama fungsi permintaannya kan? Iya, karena dia menerapkan fungsi kuadrat ya. Nah, ini adalah Y sama dengan min X kuadrat min X plus 6. Bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini gitu. Pak, lihat terus bagaimana yang di sini, Pak? Garis yang di sini sama di sini. Ini tidak memenuhi persamaan permintaan ya, yang di sebelah sini. Kenapa? Karena dia memiliki tanda yang negatif di sini ya. Kalau di sini X-nya negatif, di sini XY-nya negatif, di sini dia Y-nya negatif gitu ya. Tidak memenuhi karena syaratnya permintaan kan X sama Y-nya harus positif ya. Atau jumlah barangnya harus positif, harganya harus positif kan gitu. Harganya harus positif, jumlah barangnya harus positif. Makanya memenuhi nanti yang saya gambar merah ini. Nah, inilah fungsi permintaannya dengan menerapkan fungsi kuadrat gitu. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Gitu. Nah, kemudian kita akan melangkah ke interpretasinya gitu ya. Tadi saya sudah bilang di sini ya, kurvanya itu memenuhi adalah yang garis merah gitu ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana interpretasinya? Jika kita memperhatikan kurva yang merah ini gitu ya, maka kita bisa menunjukkan bahwa jumlah barang yang diminta itu tidak sensitif terhadap perubahan harga gitu ya. Tadi Y-nya kan harga ya, Q-nya adalah jumlah barang gitu ya. Jadi dia tidak sensitif terhadap perubahan harga. Perubahan harga sebesar satu satuan menyebabkan perubahan jumlah barang diminta kurang dari satu satuan. Kok tahu, Pak? Dari sini ya. Contohnya ini adalah P ya, ini P ya. Misalnya P-nya di sini ya, ini P1 misalnya, ini P2 ya. Saat P1 dia berubah menjadi P2 kan perubahannya besar nih, sebesar ini ya. Ya, besar ini ya. Tetapi perubahan Q-nya ya, perubahan harga ini tidak sebanding dengan perubahan Q-nya. Perubahan Q-nya cuma setengahnya doang mungkin kira-kira ya. Setengahnya doang cuma segini dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini. Nah, inilah disebut sebagai bahwa barang yang diminta tidak sensitif ya. Berarti perubahan harga yang kecil, perubahan harga yang besar itu tidak berdampak pada perubahan permintaan, gitu ya. Jadi perubahan harga yang besar tidak berdampak pada permintaan, atau dengan kata lain perubahan harga sebesar satu satuan itu dia hanya menyebabkan perubahan barang yang diminta itu kurang dari satu satuan. Ya. Misalnya harganya berubah nambah satu satuan, gitu ya. Ternyata perubahan barangnya dia kurang dari satu satuan. Itu disebut sebagai dia tidak sensitif terhadap perubahan harga, gitu ya. Atau bahasanya dia adalah elastisitasnya adalah barang ini adalah tidak elastis ya, tidak elastis atau inelastis, gitu ya. Gitu. Itu nanti kita bahas di pertemuan setelah UTS. Setelah kita akan bahas tentang elastisitas. Artinya apa ya? Jadi dia tidak sensitif ya. Jadi perubahan perubahan harga kecil ya, perubahan harga yang besar dia hanya menyebabkan perubahan Q yang kecil ya. Sekali lagi, perubahan harga yang besar di sini ya, dia hanya menyebabkan perubahan Q yang kecil, atau perubahan harga sebesar satu satuan ya. Ya misalnya ini satu satuan ya, misalnya adalah satu satuan segini gitu ya. Dia hanya menyebabkan perubahan Q kurang dari satu satuan. Kalau satu satuan kan dia harusnya di sini ya, mungkin di sekitar sini kira-kira gitu ya. Karena dia di sini berarti dia kurang dari satu satuan. Itu adalah arti bahwa permintaan ini dia tidak
sensitif terhadap perubahan harga gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh dari penerapan fungsi penawaran ya. Ini sama persis aplikasinya dengan fungsi permintaan gitu ya. Nanti teman-teman coba buka, coba dipelajari ini ya, coba dicoba di rumah gitu. Kalau ada fungsi penawaran yang memenuhi persamaan Y sama dengan X kuadrat plus X min 6 ya, di mana Y-nya adalah harga, kemudian X-nya adalah jumlah barang yang ditawarkan gitu ya. Teman-teman sama ya, diminta untuk menentukan kurva parabolanya dulu, apakah terbuka ke atas atau ke bawah. Kemudian diminta untuk menentukan titik potongnya di sumbu X itu ada berapa. Kemudian suruh mencari berapa nilai atau berapa koordinat sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Kemudian mencari titik ekstrimnya, kemudian lukis kurvanya, dan yang terakhir nanti adalah interpretasikan hasilnya ya. Caranya bagaimana Pak? Caranya sama seperti tadi langkah-langkahnya, seperti yang di fungsi permintaan ya. Silakan dicoba dulu di rumah. Nanti saya akan coba buat video lagi khusus untuk membahas soal-soal yang saya sajikan di PowerPoint. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar, semoga bisa mengerti semua gitu ya. Kita belajar bareng gitu ya tentang fungsi kuadrat. Itu saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.